pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Anggi dan Kak Lucy. hari ini kita impanya online ya adik-adik. Meskipun online, kita harus tetap semangat. Semangat adik-adik. Nah, sebelum ibadah seperti biasa kita bersaat-teduh dulu. Siapkan hati, pikiran kita untuk bersaat-teduh kepada Tuhan. Saat-teduh dilakukan di dalam hati adik-adik. Saat-teduh dimulai. Saat-teduh selesai. Hari ini kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang dan Dengar dia panggil nama saya. ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berhijau dan senang, air semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh Irama, oh Irama, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh Irama. Adik-adik, mari kita satu dalam doa pembukaan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh lancar dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak yang taat, kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Mari kita nyanyikan lagu anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Saatnya kita bermazmur, mari kita buka mazmurnya. Kita buka mazmur dari Mazmur 112 ayat yang kelima sampai yang ke-10. Kalau sudah ketemu, kita katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama dari Mazmur 112 ayat yang kelima sampai yang ke-10. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan.
Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia mengertakkan giginya yang hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita pujikan Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayo kita ambil Alkitabnya, kita buka kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 34. Kakak ulang ya, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 34. Kalau kita semua sudah membuka dan mendapatkannya, sekarang mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa membuka pikiran kami, Engkau membuka hati kami, bahkan Engkau juga senantiasa membuka telinga kami agar kami dapat dengar-dengaran terhadap firman itu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 34. Kakak akan membacakannya untuk kita semua ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian pembacaan firman kita, haleluya. Nah adik-adik, tadi pembacaan firman kita menceritakan tentang jemaat Tuhan di kota Korintus. Nah adik-adik tahu nggak, kota Korintus itu adalah sebuah kota yang ramai banget penduduknya. Jadi di dalam kota Korintus ada orang-orang yang bekerja, ada juga orang yang suka berkumpul di sana. Nah, kebiasaan dari orang-orang Korintus adalah mereka mengadakan perjamuan makan untuk memperingati tubuh dan juga darah Kristus yang menyelamatkan kita. Nah, di dalam perjamuan makan itu tadi diceritakan bahwa banyak orang-orang di kota Korintus, khususnya orang-orang yang kaya, yang punya uang banyak, mereka datang ke dalam meja perjamuan dan memenuhi meja. Mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai sisa makanan perjamuan itu sedikit. Lalu ketika orang-orang miskin sedang mau makan kembali di meja perjamuan, mereka melihat bahwa makanan itu telah habis, sehingga dalam pembacaan kita tadi Rasul Paulus memperingatkan mereka, jika engkau mau melakukan perjamuan dan engkau lapar, lebih baik engkau makan dahulu di rumahmu, baru engkau datang ke dalam perjamuan meja Tuhan. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya adalah Rasul Paulus memperingatkan mereka agar mereka tidak menjadi orang-orang yang serakah. Nah serakah itu apa ya kak? Nah adik-adik, nih kakak punya contoh sikap anak yang menggambarkan sifat serakah. Nih contohnya kita bisa lihat di sini ada 2 orang. Yang satu udah punya mainan banyak sekali adik-adik, tapi dia masih tetap merebut mainan dari temannya yang lain. Nah adik-adik kira-kira ini benar nggak ya? Tentunya ini tidak benar. Lalu kemudian sikap yang serakah itu seperti apa lagi kak? Seperti ini adik-adik, dia punya kue besar, tapi dia tidak mau berbagi dengan temannya atau adiknya atau kakaknya yang ada di belakangnya. Nah, lalu ada lagi gambar seorang anak yang memakan kue, tetapi dia tidak mengingat temannya yang lain sehingga dia menghabiskan kuenya sendiri dan tidak memberi temannya. Kalau kita melakukan hal serakah seperti yang ada di gambar ini, apa dampaknya kak? Apa nih nanti yang akan aku terima? Nah yang akan terima adalah teman-teman kalian akan marah. Lihat ya adik-adik ya, anak yang menghabiskan makanan tanpa mengingat orang yang lainnya, ia pun senantiasa mulai ditinggalkan oleh temannya satu persatu. Sehingga ketika dia ditinggalkan, anak yang serakah ini menjadi sedih adik-adik. Dia sedih, dan ketika dia sedih dia melihat kok teman-temannya ninggalin aku ya. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kira-kira kita boleh gak ya serakah kayak tadi? Tentunya
Tidak boleh. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan kita kasih. Nah, ketika Tuhan mengajarkan kita kasih, artinya apa, Kak? Artinya kita harus mau berbagi. Seperti di dalam makan bersama. Kalau kita makan bersama, kita pun harus bisa menikmati makanan itu bersama-sama dengan keluarga di rumah atau dengan teman yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, supaya kita gak jadi anak-anak yang serakah, caranya gimana, Kak? Caranya itu bisa kita lakukan dengan pertama, kita harus menjadi anak-anak yang pandai untuk bersyukur adik-adik. Kita bisa lihat ya, bersyukur itu dapat kita lakukan ketika kita mau berdoa. Kita berdoa menerima apa yang ada di hadapan kita, baik itu mensyukuri makanan, kita mau bersyukur atas orang tua kita ataupun atas teman-teman kita, ataupun mainan yang kita miliki, dan kita tidak iri hati ketika teman kita memiliki mainan yang lebih baik. Nah, adik-adik, kemudian setelah kita pandai bersyukur, kalau kita juga mau menjadi anak-anak yang tidak serakah, berarti kita pun menjadi anak-anak yang rela untuk berbagi. Kenapa kita perlu berbagi? Karena berbagi itu menunjukkan sebuah wujud kasih ya adik-adik. Ketika kita berbagi, berarti kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, baik itu kakak kita, keluarga kita, maupun teman kita. Dan kalau kita berbagi, kita pun akan membawa damai sejahtera bagi orang yang kita bagi. Nah, gitu adik-adik. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau menjadi anak-anak yang tidak serakah dengan kita rajin bersyukur, dan juga kita mau berbagi dalam segala hal. Berbaginya berbagi apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Demikian perenungan firman kita adik-adik. Semoga kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang mau berbagi, dan anak-anak yang senantiasa pandai bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Amin. Adik-adik, sekarang kita doa syafaat yuk. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, di dalam firman itu kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang tidak serakah tetapi pandai bersyukur di dalam setiap keadaan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa bagi setiap kami yang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kesehatan, bahkan Engkau menjaga dan melindungi kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Pada saat ini kami juga mau berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi kesehatan orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan orang tua kami kesehatan. Bahkan Tuhan juga menjaga dan melindungi orang tua kami di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak kami maupun adik kami atau keluarga kami, tante, om, dan juga nenek kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka semua menurut kasih dan juga rahmat-Mu. Bahkan Engkau juga yang senantiasa menuntun mereka di dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan saat ini. Pada saat ini tak lupa kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, Engkau mau melawat mereka, bahkan Engkau senantiasa mau menyembuhkan mereka menurut kasih dan juga rahmat-Mu saja. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, yaitu GPIB Bukit Harapan Surabaya. Berkati gereja kami ya Tuhan, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang ada,
terkhususnya kakak layan PA yang melayani kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan. Kau memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, bahkan usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mencukupi kehidupan mereka. Kiranya berkatilah juga kami yang saat ini sedang menjalani sekolah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kami di dalam setiap proses yang kami lewati, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Oleh karena itu, izinkanlah kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sehingga kami pun mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa diberikan kepada orang tua adik-adik ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Saatnya kita doa persembahan, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan, dan berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi kami dan bisa berguna bagi gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami berikan ini bisa menjadi berkat juga bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kemuliaan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Pesan kakak, jangan lupa tetap tinggal di rumah, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, semangat olahraga, dan apa lagi kak? Rajin cuci tangan, tetap gunakan masker, dan semangat belajar di rumah serta beribadah adik-adik. Yesus menginginkan dalamku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah adik-adik, kita mau akhiri ibadah ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami dengar dalam ibadah ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan kami. Kiranya Tuhan berkati setiap kakak layan kami, berilah mereka kesehatan sehingga mereka pun senantiasa dapat melanjutkan aktivitas mereka dengan baik.
Berkatilah juga kami ya Tuhan yang akan melanjutkan aktivitas kami di rumah masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau pun yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik dan pada malam hari nanti kami pun dapat beristirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Kiranya bergerak